Kelompok Hamas melesatkan puluhan roket dari utara jalur Gaza ke wilayah Israel Selatan pada Selasa 16 Januari 2024. Roket ini merupakan balasan dari Hamas yang diremehkan Zionis tak punya power di Gaza Utara. Ada setidaknya 50 roket yang dilesatkan Hamas ke pemukiman Netivot dan juga Gizolim di Gaza. Serangan tersebut terjadi sehari setelah Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, melancarkan roket serangan mereka secara besar-besaran ke arah wilayah Gaza. Al-Quds menyerang Sderot dan pemukiman di bagian utara Gaza dengan lesatan roket mereka. Serangan-serangan ini terjadi ketika Israel berkoar-koar bahwa mereka telah mengalahkan Hamas di Gaza Utara. Dalam pernyataan terbarunya, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah juga membantah klaim Israel bahwa tentara telah berhasil menghancurkan dan merebut gudang senjata hingga landasan peluncur roket. Wilayah utara Gaza juga masih terus digempur roket hingga pasukan Israel menghadapi pertempuran yang begitu berat. Sejumlah pakar memperhitungkan kehancuran pasukan Israel yang saat ini sudah terjadi di jalur Gaza. Selama perang berlangsung, pengamat dan para pakar mendapati ada setidaknya 5 tanda awal keruntuhan Zionis makin nyata adanya. Dikutip dari Pars Today, salah satu tanda hancurnya Zionis adalah munculnya organisasi negara Yehuda di tepi barat dan mencoba mengubah Israel menjadi rezim religius dan juga rasis, yang mana organisasi ini membenturkan dalam konflik di jalur Gaza. Hal ini disampaikan oleh Profesor Ilan Pape pada Senin 15 Januari 2024. Tanda kedua adalah banyaknya dukungan pada Palestina dan seluruh dunia, termasuk munculnya pasukan militer Houthi, Hizbullah hingga Brigade Al-Quds yang membantu Hamas. Tak hanya itu, Afrika Selatan kini juga menyerang Israel lewat boikot dan penarikan modal. Tanda ketiga, yakni munculnya kesenjangan perekonomian di Israel. Resiko kemiskinan di Israel meningkat karena konflik di Laut Merah yang dikuasai oleh kelompok Houthi Yaman. Tanda keempat, bagaimana pasukan Israel tidak membantu melawan pasukan Hamas di selatan dan juga utara. Bahkan lebih dari 120.000 pasukan sudah kabur dari konflik di jalur Gaza karena menyerah menghadapi Hamas. Tanda kehancuran terakhir adalah ketika pasukan Israel tak lagi didukung oleh Amerika Serikat karena kerap kali berbeda pendapat. Ledakan dahsyat terjadi di wilayah pelabuhan Haifa, kota Israel. Serangan ini dilakukan oleh pasukan Hizbullah yang menargetkan setidaknya 25 kapal. Dari laporan, kapal-kapal tersebut memuat senjata yang dikirim oleh Barat ke pasukan Israel. Serangan yang dilancarkan di pelabuhan Haifa ini dilakukan bersama dengan serangan pasukan pro-Hamas, Hizbullah, dan juga Iran. Dari laporan Middle East Monitor, serangan yang menargetkan kapal persenjataan ini dilakukan oleh pasukan perlawanan Irak, yang mana Irak melesatkan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Sebelum menyerang Haifa, pasukan perlawanan ini juga menargetkan pangkalan Amerika Ain al-Asad di bagian barat dengan drone mereka. Situs militer juga diserang di dataran tinggi Golan dan diduduki Israel hingga kelompok koalisi Amerika Serikat. Iran dilaporkan mengerahkan komandan elit untuk berperang di Yaman melawan militan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal ini sebagai pembalasan serangan besar yang terus dilakukan Amerika Serikat dan Inggris pada wilayah mendudukan Houthi. Dari laporan Hindustan Times, unit elit tersebut adalah unit elit Korps Garda Revolusi Islam atau IRGZ. Dari laporan yang ada, komandan dan penasehat IRGZ dikerahkan turun gunung dan berperang langsung di lapangan. Mereka memainkan perang langsung dalam serangan militan Houthi di Laut Merah. IRGZ juga dilaporkan telah menempatkan pelatih dan operator rudal hingga drone di wilayah Yaman. Laporan ini muncul di tengah serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Meskipun IRGZ beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata reguler, IRGZ sering dianggap sebagai kekuatan militer tersendiri karena perannya yang penting dalam pertahanan Iran. IRGZ terdiri dari pasukan darat, laut, dan juga penerbang yang sejajar dengan struktur militer reguler, yang mana IRGZ juga punya kendali atas program rudal balistik Iran, baik dalam penggunaan maupun pengembangannya.
Rudal Iran secara mengejutkan menyasar markas intelijen Mossad di wilayah Suriah. Iran menggunakan rudal Hypersecond yang memiliki jangkauan besar hingga menjadi momok bagi Israel. Iran diketahui menyerang sasaran ISIS di Suriah dengan rudal Hypersecond. Rudal ini diklaim memiliki jangkauan 1.450 km. Dengan penargetan ini, Iran memberikan sinyal pada Israel bahwa rudalnya dapat mencapai wilayah terjauh Israel sekalipun. Kehebatan rudal Hypersecond ini juga diakui oleh sejumlah pakar. Rudal ini dilaporkan sukses menghancurkan markas Mossad di Erbil, Kurdistan, Irak pada Selasa dini hari 16 Januari. Hypersecond adalah rudal jarak jauh generasi ketiga yang dikembangkan oleh Air Gizi. Rudal ini ditenagai oleh bahan bakar padat. Hypersecond juga mampu menembus perisai rudal dengan manuvernya saat akan menghantam target. Ada setidaknya rudal Hypersecond yang ditembakkan ke markas Mossad, sejumlah 3 buah. Hypersecond berarti penghancur benteng. Adapun Hyper adalah nama benteng Yahudi yang pernah ditaklukkan oleh Muslim pada awal kemunculan Islam. Rudal Iran ini lebih besar daripada rudal apapun di negara lain di Asia Barat. Pengembangan rudal tersebut juga menjadi ancaman keamanan internasional yang tak hanya menakutkan bagi Israel, namun juga Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.